Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali di kelas matematika. Setelah kalian menyelesaikan penilaian tengah semester dan diberi kesempatan kalian untuk belajar secara mandiri di rumah selama 1 minggu, maka kita ketemu lagi di kelas matematika. Anak-anak yang berbahagia, untuk pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang penyelesaian persamaan kuadrat. Seperti yang sudah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya, bahwa untuk menyelesaikan persamaan kuadrat bisa kita lakukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan cara pemfaktoran, kemudian yang kedua dengan cara melengkapi kuadrat sempurna, dan yang ketiga dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Karena pertemuan kita sangat sedikit, maka untuk melengkapi kuadrat sempurna itu nanti kalian bisa pelajari sendiri. Sedangkan untuk pertemuan yang hari ini, Pak Guru akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC atau rumus kuadratik. Rumus ABC atau rumus kuadratik ini adalah pengembangan dari prinsip melengkapkan kuadrat sempurna. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Maka untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat, kalau kita gunakan rumus ABC, adalah bentuknya seperti ini. X12 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Ini yang dikenal dengan rumus ABC atau rumus kuadratik, di mana A adalah koefisien dari X pangkat 2, kemudian B adalah koefisien dari X, dan C adalah konstanta. Koefisien itu yang mana? Bisa kita lihat di sini. A ini berada di depan dengan X kuadrat, maka A itu adalah koefisien dari X pangkat 2. Sedangkan B itu yang ini, B itu berada di depan X, maka B ini adalah koefisien dari X, dan C ini adalah konstanta karena tidak ada variabelnya. Sehingga dari bentuk umum AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0, kita harus tahu nilai A nya berapa, nilai B nya berapa, dan nilai C nya berapa. Ingat, bentuk dari persamaan kuadrat harus dalam bentuk umum, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Sama dengan 0 ini adalah menunjukkan dari bentuk umum persamaan kuadrat. Ini adalah bentuk umumnya, ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat. Bentuk umumnya itu, ya. Jadi sebelum kita menentukan nilai A, nilai B, dan nilai C, maka terlebih dahulu persamaan kuadrat itu harus kita nyatakan dalam bentuk umum atau yang ditandakan dengan ada tanda sama dengan 0. Terus bagaimana langkah-langkah untuk penggunaan rumus ABC? Langkah yang pertama, persamaan kuadrat harus dalam bentuk umum yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Jika belum dalam bentuk umum, maka harus diubah dahulu dalam bentuk umum. Misalkan ini 3x pangkat 2 tambah 5x tambah 6 sama dengan 0. Ini sudah dalam bentuk umum,
karena ada sama dengan 0. Sedangkan misalkan X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan 5, ini belum dalam bentuk umum. Maka sebelum kita gunakan rumus ABC, bentuk persamaan kuadrat seperti ini harus terlebih dahulu kita rubah menjadi bentuk umum. Ini sama dengan 5, bukan sama dengan 0. Lalu bagaimana cara merubah menjadi bentuk umum? Maka 5-nya terlebih dahulu harus kita pindahkan. 5-nya ini kita pindah ke ruas sebelah kiri. Karena ini positif, berarti menjadi negatif seperti ini. Sehingga bentuk umum dari X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan 5 adalah X pangkat 2 ditambah 4X kurang 5 sama dengan 0. Ini sudah menjadi bentuk umum karena ada X sama dengan 0. Kemudian misalkan lagi X pangkat 2 sama dengan 2X kurang 6. Ini juga belum dalam bentuk umum karena tidak sama dengan 0. Maka sebelum kita akan menggunakan rumus ABC, bentuk ini terlebih dahulu harus kita rubah menjadi bentuk umum. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, 2-nya ini kita pindah ke ruas sini. Karena ini positif, berarti dia menjadi negatif 2X. Kemudian yang kedua, negatif 6, ini juga harus kita pindah ke ruas ini lagi. Sehingga kalau kita pindah, karena ini negatif, berarti dia menjadi positif 6. Sehingga bentuk umum dari X pangkat 2 sama dengan 2X kurang 6 adalah X pangkat 2 kurang 2X ditambah 6 sama dengan 0. Ini langkah pertama sebelum kita menggunakan rumus ABC. Langkah berikutnya adalah kita harus bisa menentukan nilai A, B, dan C. Misalkan 3X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Ini sudah dalam bentuk umum, ya, sudah dalam bentuk umum, sehingga langsung bisa kita tentukan nilai A-nya. Nilai A-nya sama dengan 3. A sama dengan 3. Nilai B-nya positif 5. Dan nilai C-nya positif 6. Berarti bentuk persamaan kuadrat 3X pangkat 2 ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0, A sama dengan 3, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Berikutnya, X pangkat 2 ditambah 4X kurang 5 sama dengan 0. Bentuk ini nilai A-nya sama dengan 1. Ya, di sini kita lihat nilai A-nya, bilangan yang ada di depan X pangkat 2 ini kosong atau tidak ada. Kalau tidak ada, itu berarti nilai A-nya sama dengan 1. Kemudian nilai B-nya, yaitu bilangan di depan X, itu sama dengan 4. Sedangkan nilai C-nya, kita lihat tandanya ini, nilai C-nya sama dengan negatif 5. Ya, kita lihat contoh yang berikutnya. X pangkat 2 kurang 2X tambah 6 sama dengan 0. Dari bentuk ini nilai A-nya sama dengan 1, sama dengan yang tadi. Ini tidak ada. Kalau tidak ada, berarti nilainya 1. Kemudian nilai B-nya ini di depan dari X, yaitu negatif 2, dan nilai C-nya adalah positif 6. Contoh berikutnya, X pangkat 2 kurang 2X sama dengan 0. Nilai A-nya ini di depan X pangkat 2 tidak ada bilangannya, berarti A-nya sama dengan 1. Kemudian nilai B-nya di depan dari X, koefisien dari X, yaitu sama dengan negatif 2.
sedangkan konstantanya tidak ada. Kalau konstantanya tidak ada, berarti C sama dengan 0. Contoh berikutnya, X pangkat 2 kurang 16 sama dengan 0. Di depan dari X tidak ada, berarti A sama dengan 1. Kemudian B-nya itu adalah koefisien dari X. Di sini tidak ada X, yang ada adalah X pangkat 2. X pangkat 2 itu berbeda X. Karena X-nya tidak ada, maka nilai B sama dengan 0. Sedangkan nilai C-nya, ini nilai C-nya, C sama dengan negatif 16. Ini cara untuk menentukan nilai A, B, dan C. Kemudian langkah berikutnya adalah kita tinggal memasukkan nilai A, B, dan C itu ke dalam rumus ABC. Misalkan seperti ini ya. Kita akan menyelesaikan persamaan 4X pangkat 2 kurang 5X tambah 1 sama dengan 0. Maka ini sudah dalam bentuk umum. Persamaan ini sudah dalam bentuk umum, sehingga kita tinggal menentukan nilai A-nya. Nilai A-nya koefisien dari X pangkat 2 adalah 4. Kemudian B-nya koefisien dari X adalah negatif 5. Dan C-nya konstanta adalah 1. Sehingga A sama dengan 5, B sama dengan negatif 5, dan C sama dengan 1. Kemudian nilai A, B, dan C ini kita substitusikan ke dalam rumus ABC, yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. B-nya berapa? Ini B-nya. B-nya kita substitusikan dengan negatif 5. Berarti menjadi negatif 5 plus minus. Ini ada namanya plus minus, itu artinya ada yang tambah dan ada yang kurang. Kemudian akar B pangkat 2, B-nya negatif 5. Berarti negatif 5 pangkat 2 kurang 4 kali A. A-nya adalah 4. Kemudian kali C. C-nya adalah 1. 2 kali A D2 kali 4. Negatif berarti menjadi positif. Kemudian akar negatif 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. 4 kali 4 kali 4 4 kali 4 kali 1 sama dengan 16. Sehingga diperoleh 5 plus minus 25 kurang 16 sama dengan 9. Akar dari 9. Akar dari 9 itu adalah 3. Sehingga X12 sama dengan 5 plus minus 3 2 kali 4 8 per 8. Tanda plus minus ini artinya ada yang tambah dan ada yang kurang. Sehingga X12 ini kita bisa X1 nya 5 tambah 3 per 8 sama dengan 1. Sedangkan X2 nya 5 kurang, lihat tandanya ya, 5 tambah yang di sini 5 kurang 3 per 2 atau sama dengan 2 per 8 atau 1 per 4 ya. Ini dari 2 per 8 ya, 2 per 8. 2 per 8 ini kalau kita sederhanakan menjadi 1 per 4. Sehingga penyelesaian dari 2x pangkat 2 kurang 5x tambah 1 sama dengan 0. X nya kita yang kecil dulu, sama dengan 1 per 4. X2 nya sama dengan positif 1, atau boleh dibolak-balik. Contoh berikutnya, x pangkat 2 ditambah 4x sama dengan 5. Nah, untuk menyelesaikan ini terlebih dahulu kita lihat apakah ini dalam bentuk umum atau tidak. Karena sama dengan 5, berarti ini belum dalam bentuk umum. Belum dalam bentuk umum. Ya, karena belum dalam bentuk umum, maka sebelum kita tentukan nilai A dan B-nya, harus kita rubah dulu menjadi bentuk umum. Menjadi seperti ini. 5-nya ini kita pindah ke ruas sini.
Kalau kita pindah ke ruas ini, berarti menjadi X pangkat 2 ditambah 4X positif menjadi kurang, sama dengan 0. Ya, setelah menjadi bentuk umum seperti ini, baru kita tentukan nilai A ini di depannya tidak ada 1, B-nya itu ini positif 4, kemudian C-nya itu yang ini negatif 5. Setelah kita peroleh A1, B5, dan C negatif 5, kita substitusikan ke rumus ABC, yaitu X12 sama dengan negatif B plus minus akar B pangkat 2 kurang 4AC per 2A. Kalau kita substitusikan, ini negatif B ya. Negatif B-nya berapa? B-nya adalah 4. Sehingga kita masukkan, ini ingat ada tanda ini ya. Tanda ini tandanya tetap. Ini tandanya tetap seperti ini. Tinggal kita ganti B-nya yaitu 4. Ini B-nya 4. Negatif 4 plus minus B. B adalah 4 pangkat 2 kurang 4 kali A1, kemudian C-nya negatif 5 per 2 kali 1, sehingga menjadi negatif 4 plus minus 4 pangkat 2 16. Kemudian ini dilihat perkalian, negatif 4 kali 1 kali negatif 5, negatif berarti menjadi positif ya, positif 20 per 2 kali 1 sama dengan 2, sehingga menjadi negatif 4 plus minus 16 tambah 20 akar 36 per 2, kemudian akar dari 36 itu sama dengan 6 ya, sehingga X1, ingat plus minusnya tadi, plus minusnya ada yang tambah dan ada yang kurang ini. Sehingga X1 negatif 4 tambah 6 per 2, atau X2 nya negatif 4 kurang 6 per 2, sehingga ini diperoleh X1 sama dengan 2 per 2, atau X2 sama dengan negatif 10 per 2, sehingga X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan negatif 5. Ini nanti kalau ditulis, misalkan kita mencari himpunan penyelesaiannya, maka tulis HP sama dengan ini ya, kurung kurawal negatif 5,1. Ini kurung kurawal boleh dibolak-balik ya. Ya. Berarti penyelesaian dari X pangkat 2 ditambah 4X sama dengan 5 adalah negatif 5,1. Oke, itu cara kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Ya, sekarang untuk semakin kalian memahami tentang penggunaan rumus ABC dalam menyelesaikan persamaan kuadrat, maka kalian Pak Guru berikan tugas seperti ini. Ya, tugasnya ada 5, A, B, C, D, dan E. Semuanya dikerjakan dengan menggunakan rumus ABC. Apa yang Pak Guru tayangkan tadi kalian catat, kemudian tugasnya ini dikerjakan, dan catatan maupun tugasnya ini dikumpulkan ke sekolah paling lambat hari Rabu. Paham ya? Jadi catatan dicatat, yang di bagian-bagian di depan tadi kalian catat. Kemudian tugasnya ini dikerjakan. Catat baik catatan maupun tugas nanti kalian kumpulkan di sekolah paling lambat hari Rabu. Ya, demikian pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dalam belajar dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.